Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Oke, pertama-tama yang terhormat Ustazah Siti Mukaroma selaku Kepala SMP Al-Azhar Masjid Baitul Khair, Ustadz dan Ustazah SMP Al-Azhar Masjid Baitul Khair, serta teman-temanku yang saya banggakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan berterima kasih banyak atas antusiasme pagi hari ini kepada kalian semua. Nah, jadi berdirinya saya di sini ialah untuk berpresentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Maka dari itu, perkenalkan saya Ridana Agnesia Subekti dari kelas 9 SMP Al-Azhar Masjid Baitul Khair akan mempresentasikan tentang perubahan sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial, proses terjadinya perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, serta dampak dari perubahan sosial. Memasuki poin yang pertama ialah pengertian perubahan sosial. Perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial diidentifikasi dari aspek-aspek yang dapat kita amati. Contohnya ialah proses perubahan pola penampilan, pola perilaku, lembaga kemasyarakatan, lapisan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memasuki poin yang kedua ialah proses terjadinya perubahan sosial. Di sini ada yang tahu nggak proses terjadinya perubahan sosial ada berapa? Benar sekali. Proses terjadinya perubahan sosial ada 4. Yang pertama ialah difusi. Difusi ialah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, adat istiadat, serta kebiasaan. Yang kedua ialah akulturasi. Akulturasi ialah proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya budaya asing ke dalam suatu masyarakat sehingga diterima dan disesuaikan oleh budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga ialah asimilasi. Asimilasi ialah proses perubahan sosial yang terjadi antara dua individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda dan berinteraksi secara lama. Nah, yang keempat ialah akomodasi. Akomodasi ialah proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan antar golongan dalam norma yang berkaitan dengan norma yang berlaku di masyarakat. Oke, lanjut ke poin yang ketiga ialah bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini juga ada 4 teman-teman. Yang pertama ialah perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi ialah perubahan yang terjadi secara perlahan dan dengan tempo waktu yang lambat. Sedangkan revolusi ialah perubahan yang terjadi secara singkat dan memerlukan waktu yang cepat. Oke, lanjut yang kedua ialah perubahan berdasarkan cakupan. Perubahan berdasarkan cakupan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ialah berdasarkan cakupan kecil. Perubahan berdasarkan cakupan kecil ialah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil aspek masyarakat dan tidak berdampak signifikan pada masyarakat. Yang kedua ialah perubahan dengan cakupan besar. Perubahan yang terjadi pada sebagian besar aspek masyarakat yang berdampak signifikan pada peranata sosial dan struktur masyarakat. Yang selanjutnya ialah perubahan berdasarkan perencanaan. Perubahan berdasarkan perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu direncanakan dan tidak direncanakan.
Perubahan yang terjadi direncanakan ialah perubahan yang terjadi atas kehendak dan perencanaan oleh suatu pihak. Contohnya ialah penggunaan kantung belanja kain untuk mengurangi produksi sampah plastik. Tentunya kalian udah nggak asing lagi dan kalau di Alfamart atau di Indomaret ditawarin, Mbak, Mas mau pakai kantung belanja kain atau kertas? Betul apa betul? Nah, sedangkan perubahan yang tidak direncanakan ialah perubahan yang terjadi tanpa adanya usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya ialah perubahan sosial yang terjadi karena bencana alam tsunami. Oke, yang selanjutnya ialah perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan berdasarkan arah perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan progres ialah perubahan yang menuju ke arah kemajuan. Contohnya, berubahnya pola pikir masyarakat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan regres ialah proses perubahan yang menuju ke arah kemunduran. Contohnya ialah berubahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan alam seiring berkembangnya zaman. Contohnya seperti eksploitasi hutan, membuang sampah sembarangan, terus limbah-limbah industri yang disebabkan oleh pabrik-pabrik industri yang bekerja di perkotaan. Oke. Dan menuju ke poin yang selanjutnya ialah faktor penyebab dari perubahan sosial. Yang pertama ialah perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, terjadinya konflik di masyarakat, serta interaksi dengan lingkungan alam. Nah, memasuki poin yang terakhir dari presentasi kita pada pagi hari ini ialah dampak dari perubahan sosial. Dampak dari perubahan sosial ada dampak negatif dan dampak positifnya loh. Dampak negatifnya ialah terjadinya kesenjangan sosial serta munculnya perilaku negatif di masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan sosial. Sedangkan dampak positifnya ialah terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, terbukanya mobilitas sosial dan meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oke, itulah penjelasan yang saya jelaskan terhadap perubahan sosial. Kira-kira di sini ada yang bertanya tidak? Ada itu Mas Sonu itu. Bisa maju ke depan? Oke, Mas Sonu mau tanya apa Mas Sonu? Kan tadi dijelaskan tentang terjadinya perubahan sosial. Jelaskan tentang akulturasi. Oke, Ustazah bisa dibukakan slide yang tentang akulturasi? Nah, seperti yang di PowerPoint, akulturasi ialah proses perubahan yang terjadi karena masuknya budaya asing ke dalam suatu masyarakat sehingga diterima dan disesuaikan oleh suatu masyarakat tertentu. Gitu Mas Sonu. Paham? Karena Mas Sonu sudah berani bertanya, nah saya kasih hadiah nih. Oke, sama-sama. Beri tepuk tangan dong buat Mas Sonu. Nah, berhubung ini sudah ada yang bertanya, maka sekarang saya yang bertanya Ustazah. Nah, saya mau bertanya nih, tadi berdasarkan yang saya jelaskan, ada berapa sih bentuk-bentuk perubahan sosial? Dan sebutkan. Oke, Ashifa bisa maju. Ayo, nggak apa-apa.
Mau diulang lagi pertanyaannya? Nggak usah. Nggak usah. Coba, berapa jawabannya? Ada 4. 4. Apa saja itu kalau boleh tahu? Perubahan berdasarkan waktu, cakupan, terus perencanaan dan arah perkembangan. Iya, tepat sekali teman-teman. Perubahan itu ada 4. Ini buat Asyifa. Makasih Mbak. Terima kasih Asyifa. Nah, tibalah di penghujung presentasi saya pada pagi hari ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jalan-jalan bersama Ibunda. Tidak lupa membuli good time. Terima kasih atas perhatian Anda semua, and see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.